A few moments later. Besaran pokok dan besaran turunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu satu besaran pokok dan dua besaran turunan. Kita bahas dulu yang besaran pokok ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berikut adalah tabel besaran pokok yang perlu kalian ketahui, ada 7, beserta dengan satuan dalam sistem internasional. Besaran-besaran yang dapat diukur selain dari 7 besaran pokok, termasuk dalam besaran turunan. Contoh besaran turunan adalah luas. Misalnya, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Tentunya kalian masih ingat bukan, bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam sistem internasional, panjang diukur dengan satuan meter. Dengan demikian, luas dalam sistem internasional memiliki satuan meter dikali meter atau sama dengan meter persegi. Sehingga besaran luas disebut dengan besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh besaran turunan yang lainnya adalah volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Yuk kita bahas satu persatu. Ketika kalian memiliki dua wadah, yakni ember besar dan ember kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, maka ember besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi, biasanya disebut dengan volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda yang lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Untuk mengukur volume benda padat yang bentuknya teratur, seperti balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian mengalikannya. Jika kalian mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan cm kubik. Tetapi jika kalian mengukur panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan meter kubik. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti pada gambar, maka ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan volume benda yang bentuknya tidak teratur? Misalnya batu, penghapus, gunting, dan lain sebagainya. Ada dua cara yang dapat kalian lakukan untuk mengukur volume zat padat secara tidak langsung. Langkah yang pertama dengan menggunakan satu buah gelas ukur. Letakkan gelas ukur di atas permukaan yang rata, misalnya meja. Isi gelas ukur tersebut dengan air kira-kira setengahnya. Amati tinggi air pada skala gelas ukur, anggap sebagai V1. Kemudian masukkan zat padat yang hendak kalian ukur ke dalam gelas ukur tersebut. Tentunya airnya akan naik bukan? Nah, anggap sebagai volume 2. Kemudian kalian tentukan selisih dari volume 1 dengan volume 2. Hasil selisih dari volume 2 dikurangi volume 1 adalah volume zat padat. Langkah yang kedua adalah dengan menggunakan satu gelas ukur dan satu gelas berpancuran. Letakkan gelas ukur dan gelas berpancuran di atas permukaan yang rata, misalnya meja. Isi gelas berpancuran tersebut dengan air sampai batas lubang gelas berpancuran. Taruh gelas ukur tepat di bawah mulut lubang gelas berpancuran. Masukkan zat padat yang hendak kalian ukur ke dalam gelas berpancuran tersebut.
Tentukan air yang tumpah menuju gelas ukur. Air yang tertampung dalam gelas ukur adalah volume dari zat padat yang kalian ukur.